Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya nih hari ini anak-anak Ibu? Alhamdulillah Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu nasional kita terlebih dahulu ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, terlebih dahulu Ibu absen ya. Febi Eka Putri, Hadir, Ibu. Nima Deviska, Hadir, Bu. Intan Novitasari. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya hari ini, alhamdulillah. Nah, kira-kira nih dari kalian ada yang tahu tidak kita hari ini akan belajar apa? Belum tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Ya, sebelumnya Ibu izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Nah, hari ini kita sudah memasuki tema ke-6 subtema 4 yaitu penghematan energi. Manusia dan makhluk hidup lainnya tidak dapat lepas dari kebutuhan akan energi. Semua aktivitas yang dilakukan selalu membutuhkan energi, karena tanpa adanya energi, makhluk hidup akan mati. Selanjutnya, apa sih tujuan penggunaan sumber energi? Yang pertama, energi menghasilkan penerangan. Untuk menerangi rumah dan lingkungan sekitar di waktu malam, masyarakat di daerah yang belum terjangkau jaringan listrik umumnya menggunakan lampu minyak. Sedangkan untuk daerah yang sudah terjangkau jaringan listrik, masyarakatnya menggunakan lampu listrik untuk menerangi rumah dan lingkungan sekitarnya. Lalu yang kedua, energi menghasilkan panas atau dingin. Nah, pernahkah kalian melihat saat ibu, kakak, atau ayah kalian sedang memasak di dapur? Pernah, Ibu. Nah, tentunya pernah ya. Mereka setiap hari memasak menggunakan energi panas. Energi panas berasal dari mana? Energi panas yang berasal dari api kompor. Selain itu, ada saat ketika kita mengeringkan pakaian. Kita mengeringkan pakaian menggunakan energi panas. Energi panas dapat berasal dari matahari, api, serta listrik. Nah, pada daerah dingin, biasanya orang membuat pakaian dari bahan yang tebal dan menciptakan pemanas ruangan agar tidak kedinginan. Sebaliknya, orang-orang yang tinggal di daerah panas memerlukan pendingin ruangan. Nah, contoh lain, alat yang digunakan untuk mendinginkan bahan makanan dan minuman. Ada yang tahu apa?
Kulkas, Ibu. Ya, kulkas. Lalu selanjutnya, energi dapat menggerakkan suatu benda. Nah, kalian ada yang tahu energi apa yang digunakan pada mobil dan motor? Energi gerak, Bu. Iya, benar. Mobil dan kendaraan bermotor menggunakan energi gerak. Nah, energi gerak tersebut umumnya diperoleh dari bahan bakar bensin atau solar, sehingga kendaraan dapat berjalan. Nah, ada lagi contoh lainnya, yaitu nelayan. Nelayan yang mempunyai perahu layar biasanya memanfaatkan energi gerak yang berasal dari angin saat akan melaut. Nah, energi gerak tersebut digunakan untuk menggerakkan perahu layarnya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini ketersediaan energi semakin berkurang dan tentunya penggunaan energi alternatif perlu dipikirkan. Nah, kalian nih sebagai generasi penerus harus ikut serta menjaga ketersediaan energi. Bagaimana caranya? Nah, ada beberapa cara untuk menghemat energi. Cara tersebut dapat kalian lakukan, misalnya dengan menggunakan air dan listrik secukupnya, berjalan kaki atau naik sepeda untuk pergi ke sekolah, serta jika kalian mengetahui bahwa penggunaan kendaraan umum juga cara menghemat energi loh. Nah, maka dari itu, ayo pelajari bersama cara menghemat energi. Karena menghemat energi juga untuk menjaga lingkungan agar lingkungan tetap sehat. Lalu selanjutnya, penghematan energi. Di alam ini tersedia banyak sekali sumber energi. Berbagai macam sumber energi itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Contoh sumber energi yang dapat diperbarui antara lain seperti baterai, makanan, air, angin, dan matahari. Dan contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui antara lain seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan barang-barang tambang lain. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah sumber energi yang apabila sudah habis terpakai tidak dapat dibentuk lagi dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, manusia selalu berusaha dengan segala kepandaiannya untuk dapat menemukan sumber energi baru. Nah, agar sumber energi yang telah disediakan oleh alam ini tidak cepat habis, maka perlu digalakan tindakan penghematan energi sedini mungkin. Nah, kira-kira nih di antara kalian ada yang tahu tidak? Usaha apa yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi di dalam kehidupan sehari-hari? Saya, Bu. Ya, Fiska. Jadi, usaha yang dapat kita lakukan untuk kita menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari itu antaranya adalah kita tuh dapat menggunakan alat-alat listrik yang hemat energi. Kemudian kita tuh mematikan alat-alat listrik bila tidak digunakan. Kemudian kamar kosong itu tidak perlu diberi penerangan seperti lampu yang mungkin saja bisa menghambat atau memperboros listrik. Kemudian menggunakan kendaraan yang hemat bahan bakar. Lalu kita tuh dapat mematikan keran air apabila telah selesai digunakan. Iya, benar banget. Nah, selain itu, kita dapat menggunakan air secukupnya untuk mencuci pakaian serta menggunakan kompor yang hemat energi. Nah, selanjutnya, Ibu memiliki sebuah teks bacaan nih. Kira-kira siapa yang mau membaca? Ayo, Ibu minta kepada... Oke, ini Mbak Deviska. Menghemat penggunaan listrik. Rumah Dayu sangat asri dan bersih. Banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap sore hari Dayu dan keluarga menyirami tanaman. Pagi hari Dayu dan keluarga membersihkan rumah. Semua jendela dibuka agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. Pepohonan di rumah Dayu sangat subur dan rimbun. Pepohonan membuat teduh lingkungan di sekitarnya. Pepohonan membuat udara di sekitarnya bersih. Jendela dan lubang udara di rumah Dayu banyak. Jendela dan lubang udara berguna untuk keluar masuknya udara. Selain itu, rumah Dayu menjadi terang pada pagi hari dan siang hari. Sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah melalui jendela dan lubang udara. Udara di dalam rumah selalu terjaga kebersihannya. Akhirnya lingkungan menjadi sejuk. Udara yang terjaga kebersihannya membuat lingkungan sehat. Rumah Dayu tidak memerlukan pendingin ruangan. Nah, dengan demikian Dayu dan keluarga ikut menjaga kesediaan energi. Dayu dan keluarga menghemat penggunaan energi listrik. Selain itu, biaya listrik juga menjadi murah.
Oke, terima kasih nih Mbak Devisi yang telah membacakan teksnya ya. Nah, kira-kira dari bacaan teks yang sudah dibacakan oleh Mbak Deviska nih, informasi atau hal penting apa sih yang kalian dapatkan? Ayo, Sinta. Sinta tahu atau tidak? Tahu, Ibu. Hal-hal penting yang ada di dalam teks adalah yang pertama, jendela dan ventilasi rumah berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara dan sinar matahari di dalam rumah. Lalu yang kedua, tanaman di halaman rumah membuat lingkungan menjadi teduh. Oke, selanjutnya ada yang tahu lagi? Febi? Febi mungkin tahu? Bu, iya aku tahu Bu. Nah, jadi hal-hal pentingnya itu di situ ada halaman yang teduh, adanya halaman yang teduh, jendela, ventilasi menunjukkan bahwa rumah tidak memerlukan pendingin ruangan. Kemudian ada tidak menggunakan pendingin ruangan berarti menghemat energi, Bu. Oke, berarti anak-anak ibu tadi pada menyimak ya. Nah, karena waktu pembelajaran kita sudah hampir selesai, nah dari pembelajaran ini Ibu harapkan kalian dapat mengimplementasikannya dengan baik di dalam kehidupan kalian sehari-hari untuk menghemat energi ya, seperti energi listrik, energi panas, dan energi-energi lainnya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak Ibu yang sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.